Gelombang otak bisa bikin pintar. Rahasia RTMs dan TDCs yang bikin ingatan makin tajam. Pernah lupa naruh HP, padahal lagi dipakai nelpon, atau lupa password, padahal baru diganti kemarin? Nah, tenang, itu bukan karena kamu bodoh, tapi mungkin karena RAM otakmu sedang penuh. Dan lucunya, para ilmuwan sekarang nggak cuma nyuruh kita minum vitamin, tapi malah nyetrum otak pakai magnet dan listrik halus, biar lebih fokus. Serius. Dan hasilnya, bikin otakmu kayak nge-upgrade prosesor ke versi yang lebih cepat. Setiap hari, otak kita menerima ribuan informasi, dari notifikasi chat, tugas kerja, sampai gosip terbaru. Tapi ruang penyimpanan jangka pendek otak kita, atau yang disebut memori kerja, terbatas banget. Jadi kalau kebanyakan buka tab, ya wajar aja kalau tiba-tiba blank. Memori kerja itu seperti RAM di komputer, makin padat prosesnya, makin mudah error. Disinilah muncul masalah utama manusia modern, otaknya multitasking, tapi memorinya masih kapasitas 2 gigabit. Bagian otak yang paling sibuk mengatur memori kerja adalah DLPFC, singkatan dari Dorsolateral Prefrontal Cortex. Dia kayak manajer proyek yang memastikan semua informasi berjalan lancar. Kalau DLPFC lelah atau terganggu, kita jadi gampang lupa hal-hal kecil. Dan kalau gangguannya lebih berat, seperti pada demensia atau depresi, efeknya bisa besar. Kemampuan berpikir, merencanakan, dan mengambil keputusan ikut menurun. Banyak obat yang katanya bisa meningkatkan daya ingat, dari donepezil sampai modafinil. Tapi hasil riset menunjukkan, efeknya kecil dan sering gak tahan lama. Belum lagi efek sampingnya, susah tidur, jantung berdebar, bahkan cemas berlebihan. Jadi, ilmuwan mulai berpikir, gimana kalau otak dilatih langsung, bukan dikasih obat? RTMs, atau Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation, itu kayak ngebus neuron otak pakai medan magnet. Bukan disetrum sampai kesetrum, tapi distimulasi supaya aktif lagi. Sedangkan TDCs, pakai arus listrik kecil banget, cuma 1-2 mA, setara baterai jam tangan, tapi efeknya luar biasa. Bisa bantu neuron lebih responsif, kayak kasih kopi pada otak yang ngantuk. Stimulasi magnetik dan listrik ini meniru proses alami otak yang disebut long-term potentiation, atau LTP. Cara otak memperkuat koneksi antar neuron saat kita belajar. Jadi setiap kali otak kita distimulasi dengan RTMs atau TDCs, ibaratnya dia dipaksa latihan beban ringan. Lama-lama koneksinya makin kuat, dan daya ingat pun meningkat. Gelombang otak itu kayak DJ yang mengatur ritme di klub malam neuron. Theta dan gamma adalah duet utama yang membuat kita bisa fokus dan mengingat. Kalau ritmenya kacau, fokus kita bubar. Tapi stimulasi seperti teks dan RTMs bisa menyetel ulang gelombang otak supaya sinkron lagi. Hasilnya, pikiran jadi jernih dan memori makin tajam. Penelitian Fomry menunjukkan bahwa setelah RTMs, otak jadi lebih kompak. Koneksi antara bagian depan dan belakang meningkat, sementara bagian yang suka melamun, jadi tenang. Ini kayak tim kerja yang tadinya sibuk sendiri-sendiri, akhirnya mulai kompak lagi. Otak jadi efisien, nggak banyak tab tak penting yang nyala bareng. Studi terbaru menunjukkan, RTMs frekuensi tinggi di area DLPFC bisa meningkatkan hasil tes memori kerja secara nyata, bahkan efeknya bertahan sampai berbulan-bulan. Dan kalau digabung dengan pelatihan otak digital seperti Unback Training, hasilnya lebih optimal. Seolah stimulasi dan latihan itu duet maut buat bikin otak makin tajam. Latihan otak tanpa stimulasi itu bagus, tapi hasilnya sering lambat. Sebaliknya, stimulasi tanpa latihan bisa cepat, tapi efeknya singkat. Gabungkan keduanya. Efeknya seperti otak olahraga dengan suplemen alami. Ini yang disebut online pairing, teknik yang kini jadi tren di riset neuromodulasi modern. Di Indonesia, beberapa rumah sakit besar sudah mulai menyediakan layanan neuromodulasi. Prosedurnya aman, tanpa operasi, dan pasien bisa langsung pulang setelah sesi. RTMs digunakan untuk pasien MCI, depresi, hingga stroke. Sementara TDCs lebih ringan, bahkan berpotensi jadi alat terapi rumahan jika di bawah pengawasan profesional. Secara ilmiah, RTMs dan TDCs termasuk intervensi non-invasif paling aman di dunia medis. Efek samping paling umum hanyalah sedikit pusing atau kulit kepala terasa hangat. Risiko serius seperti kejang sangat jarang terjadi, apalagi kalau dilakukan oleh tenaga terlatih. Jadi jangan bayangkan seperti film Frankenstein, ini 100% prosedur medis, bukan eksperimen gila.
Efek RTMs dan TDCs bisa berbeda di tiap orang, karena otak kita punya struktur dan konduktivitas yang unik. Selain itu, dosis, posisi alat, dan jumlah sesi juga berpengaruh besar. Karena itu, riset terbaru mulai mengembangkan personalized stimulation, menyesuaikan parameter dengan profil otak tiap orang. Teknologi terbaru memungkinkan alat menyesuaikan stimulasi dengan ritme otak pengguna secara langsung, disebut phase-locked stimulation. Bayangkan, otakmu diatur seirama dengan beat favoritnya sendiri. Ini masa depan di mana neuromodulasi berpadu dengan kecerdasan buatan untuk hasil maksimal. Sayangnya, akses neuromodulasi di Indonesia masih terbatas, biayanya bisa tinggi, dan alatnya belum banyak tersedia. Tapi harapan besar muncul dari TDCs yang lebih murah dan portabel. Dengan pelatihan yang tepat, ini bisa jadi solusi besar bagi rehabilitasi otak di negeri kita. RTMs dan TDCs bukan alat ajaib, tapi hasil dari puluhan tahun riset neuroscience. Mereka membantu otak belajar lebih efisien dan memulihkan fungsinya. Jadi kalau ada yang bilang nyetrum otak itu gila, kasih tahu mereka, ini bukan gila, ini evolusi teknologi otak manusia. Otak bukan mesin tetap, dia plastis, bisa berubah. Setiap stimulasi, setiap latihan, setiap kebiasaan baik, semuanya membentuk ulang diri kita. Kalau kita bisa mengubah otak, berarti kita juga bisa mengubah hidup. Kalau kamu suka cara sains, dijelasin dengan lucu dan gampang dicerna, klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan share video ini. Siapa tahu, satu klik kamu bisa bantu orang lain menyetel ulang otaknya jadi versi terbaiknya.